Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Kepala jiwa suci bangkit dan kemudian berkata dengan keras. Hari ini adalah hari kompetisi besar dari 10 murid divisi Xianmen. Adapun pentingnya kompetisi besar, saya pikir para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi besar sudah memahaminya, jadi kepala tidak akan mengatakan lebih banyak. Sekarang, para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi 10 divisi, datang ke platform tinggi jiwa suci nomor 1, ucap dari kepala jiwa suci. Begitu kata-kata itu jatuh, total 100 murid dari 10 divisi menyapu ke platform tinggi jiwa suci nomor 1 dan berdiri dalam 10 baris. Pada saat ini, 10 murid dari 5 jiwa, murid dari jiwa binatang, divisi alkemia, dan murid dari jiwa suci yang berpartisipasi dalam kompetisi semuanya menatap Tan Yun dengan niat membunuh yang tersembunyi di mata mereka. Sejak Tan Yun meninggalkan divisi alkemia lebih dari 6 tahun yang lalu, dia telah menjadi musuh publik semua orang kecuali Tang Xinying dan penatua kelima Chen Suiyue. Karena pada saat kompetisi 9 divisi pintu dalam, para murid pintu dalam dari divisi 5 jiwa, jiwa binatang, dan jiwa suci ingin membunuh Tan Yun, tetapi mereka dibunuh oleh Tan Yun. Selain itu, 5 tahun yang lalu, Tan Yun di Xianmen Fang, di platform kehidupan dan kematian kota, seorang diri membunuh murid 5 jiwa, jiwa suci, alkemia dan divisi binatang buas Xianmen. Ada lebih dari 20 murid di baris pertama, divisi jiwa hewan, divisi jiwa suci, divisi alat, dan divisi pil, benar-benar marah kepada Tan Yun. Oleh karena itu, murid 5 divisi itu, hari ini bertekad untuk membunuh Tan Yun, dan semua orang dari divisi berjasa yang berpartisipasi dalam kompetisi besar. Adapun divisi angin guntur, divisi jiwa kuno, divisi jimat, dan divisi formasi, 40 murid yang berpartisipasi dalam kompetisi, meskipun mereka tidak memiliki niat untuk membunuh Tan Yun, tetapi mata mereka dipenuhi dengan penghinaan telanjang. Pada saat ini, kepala jiwa suci memandang ratusan murid dan berkata dengan keras, para murid dari 10 divisi, meskipun kematian atau cedera tidak relevan, kepala ini masih berharap bahwa Anda akan menghargai perdamaian dan memaafkan orang lain, akui kekalahan, atau tidak, seseorang akan disalahkan karena kehilangan nyawamu, mengerti, ucap dari kepala jiwa suci. Ratusan murid berkata serempak, dimengerti. Oke, Taois jiwa suci itu tiba-tiba melihat, sekarang kepala ini mengumumkan hadiahnya, bisa menjadi pemimpin peringkat abadi hari ini, suzerain akan memberimu pedang terbang dengan peralatan Sub-Zun kelas atas. Yang kedua, berikan pedang terbang dengan peralatan Sub-Zun kelas tinggi. Orang ketiga, berikan kelas menengah pedang terbang peralatan Sub-Zun, ucap dari kepala jiwa suci. Mendengar ini, selain Tan Yun sedikit acuh tak acuh, tetapi 99 murid lainnya sangat bersemangat. Mereka tahu bahwa meskipun mereka tidak dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatan artefak Sub-Zun dengan alam pemurnian jiwa mereka sendiri, selama mereka memasuki alam jiwa ilahi sendiri. Oleh karena itu, mereka sangat ingin mendapatkan pedang terbang dari senjata bawahan dan menggunakannya ketika mereka dipromosikan ke ranah jiwa. Kepala jiwa suci akhirnya mengumumkan, peringkat terakhir para murid dari setiap divisi dalam kompetisi 10 divisi akan menentukan jumlah tempat untuk setiap divisi untuk berpartisipasi dalam pertempuran para dewa. Oke, kalau begitu, kepala ini akan berbicara tentang aturan kompetisi. Permainan pertama dari kompetisi besar, dengan divisi sebagai unit, 10 divisi akan menjadi 5. Permainan kedua, dengan divisi sebagai unit, 5 menjadi 3, dan kelahiran 3 besar dari 10 orang. Game ketiga, 3 menjadi 2. Game keempat, 2 tim kuat bersaing, hingga 1 tim menang. Jika ada cukup 3 orang di divisi yang menang, maka ketiganya akan bersaing untuk 3 besar di peringkat abadi. Jika ada kurang dari 3, maka para murid di divisi yang memenangkan tempat kedua dalam grup dapat bersaing dengan satu sama lain untuk 3 besar di peringkat abadi. Semuanya,
Harap diingat bahwa di antara 4 pertempuran ini, hanya yang pertama adalah pertempuran antara 10 murid dari satu divisi dan 10 murid dari divisi lain. Pertempuran kedua dimulai dengan pertempuran kelompok sampai murid dari divisi lain dikalahkan. Setelah mengalahkan mereka satu persatu, kalian akan menang, ucap dari kepala Jiwa Suci. Setelah berbicara, Jiwa Suci tahu memandang banyak murid dengan ekspresi bingung, jadi setelah melirik Sensu Bing, dia tertawa dan berkata, misalnya, di game kedua, Jiwa Suci saya masih ada 6 murid di Jiwa Suci. Pada saat ini, 6 murid ini bertemu dengan 4 murid dari divisi berjasa yang maju ke babak kedua. Kemudian divisi Jiwa Suci saya, jika hanya satu orang yang bermain dapat mengalahkan 4 murid divisi berjasa maka tim menang. 5 murid lainnya juga akan maju ke babak ketiga, ucap dari Jiwa Suci. Pada saat ini, semua orang bodoh tahu kepala Jiwa Suci ini jelas merupakan penghinaan publik. Hahaha. Lumayan, contoh dari kepala Jiwa Suci sangat tepat, ucap dari kepala 5 jiwa mencibir. Kepala divisi binatang juga tertawa. Kecuali Tang Xinying dan Chen Shuiyue, para pemimpin dan tetua lainnya semua tertawa dan memandang Sen Subing dengan jijik. Saat ini Sen Subing, tidak peduli seberapa baik hatinya, pada saat ini, dia tidak bisa menahan amarah. Ketika dia hendak berbicara, Tan Yun tiba-tiba mengambil langkah, dan kalimat berikutnya mengejutkan Master Sekte, 10 kepala suku, para penatua, diaken, dan 2 juta murid abadi. Saya pikir Tan Yun terlalu gila. Tan Yun mengangkat kepalanya, melirik dingin ke Sen Subing dan mengejek para pemimpin dan tetua dari divisi lainnya, dan berkata dengan sombong, apakah itu lucu, itu bagus. Bagaimanapun, divisi berjasa saya hari ini, tidak hanya akan menjadi yang pertama di grup, tetapi juga akan mengambil 3 teratas dalam daftar abadi. Karena kalian telah mengatakan bahwa divisi berjasaku sangat tak tertahankan, maka hanya aku yang akan melawan 9 divisi dan mendapatkannya. Dengan cara ini, biarkan kalian kehilangan sangat banyak tanpa membuang waktu 10 murid divisi berjasaku, ucap dari Tan Yun dengan gagah berani. Setelah suara Tan Yun jatuh, Huang Fuyu dan Mu Mengyi berkata serempak, apa yang dikatakan Tan Yun adalah maksud kita, ucap dari Mu Mengyi dan Huan Fuyi. Setelah itu, Luo Fan, Nangong Ruxue, Yang Chong, Liu Yiyi, Fang Qinghan, Gao Bujiao, He Ruanyan, 7 orang berturut-turut mengatakan bahwa keputusan Tan Yun adalah keputusan mereka. Melihat adegan ini, lebih dari 2 juta murid di dojo Jiwa Suci tiba-tiba terbakar. Apakah saya salah dengar? 10 orang Tan Yun yang telah membuat pencapaian besar sebenarnya menjadi sombong sampai saat ini. Ya, saya masih ingin memilih 9 divisi, siapa yang memberi dia keberanian? Dan siapa yang memberi dia keberanian untuk menjadi bodoh? Hehe, jika Anda ingin memberitahu saya, Tan Yun dan yang lainnya tahu bahwa mereka telah membuat pencapaian besar, dalam kompetisi 10 divisi hari ini, divisi berjasa yang pertama akan menjadi yang terakhir, jadi itu hanya berpura-pura menjadi paksaan. Divisi berjasa hanya didirikan selama lebih dari 6 tahun, bahkan bagaimana jika mereka tinggal di harta sihir ruang waktu? Bagaimana jika mereka dipromosikan ke kesempurnaan besar alam pemurnian jiwa? Kuncinya adalah mereka tidak memiliki latar belakang di semua, tidak ada teknik kultivasi. Yah, tidak buruk. Tanpa latihan yang kuat, 10 orang Tan Yun hanyalah rak kosong, ucap dari para penonton. Suara mengejek para murid dari semua divisi terdengar di telinga Sen Suzhen dan Sen Qinfeng. Meskipun mereka tahu bahwa Tan Yun telah memberi murid-muridnya dari divisi berjasa latihan yang kuat, tetapi bagaimanapun juga, masalah melawan 90 orang jenius dari 9 divisi, keduanya terus mengatakan bahwa mereka tidak optimis tentang apa yang dikatakan Tan Yun. Sebaliknya, Sen Subing yang mengetahui bahwa Tan Yun adalah gurunya, dia sekarang hampir secara membabi buta mempercayai Tan Yun. Kakak, Qinfeng, kamu tidak perlu khawatir, aku yakin Tan Yun bukan orang yang gegabah, ucap dari Sen Subing tersenyum. Hahaha, hati kepala suku divisi berjasa itu sangat besar. Siapa yang memberi dia keberanian untuk melawan 9 divisi kami? Kepala ini menasihati Anda,
atau jangan biarkan Tan Yun dan yang lainnya mempermalukan mereka. Hanya 10 orang Tan Yun, 10 murid divisi jiwa binatang saya yang berpartisipasi dalam kompetisi. Apapun yang Anda inginkan, satu orang dapat menghancurkannya, ucap dari kepala jiwa binatang mengejek. Kepala jiwa suci bergema, hehehe, kepala yang berjasa tidak hanya membicarakannya. Sebelum Anda mendidik murid-murid Anda masih harus mengajari mereka untuk tidak berbicara besar. Konsekuensinya adalah hanya jalan buntu, ucap dari kepala jiwa suci. Itu benar, 10 orang Tan Yun mengetahui bahwa mereka akan kalah dalam persaingan 10 divisi, dengan sengaja mengusulkan untuk memilih 9 divisi pendekatan tak tahu malu ini, ucap dari kepala 5 jiwa, mendengus dingin, tanpa menunggu kepala divisi 5 jiwa selesai berbicara, Tantai Xuanzong tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, dengan nada serius, diam, ucap dari Tantai Xuanzong. Tiba-tiba, di dojo jiwa suci semuanya terdiam. Tantai Xuanzong menatap 10 orang dari divisi berjasa, Tan Yun, Huang Fuyu, dan Mu Mengyi dan setelah berpikir lebih lama, dia berkata, sejak leluhur mendirikan sekte, ada 2 cara untuk menargetkan kompetisi 9 divisi Xianmen. Yang pertama nyaman. Dia adalah kepala jiwa suci, dan dia mengatakan sebelumnya bahwa melalui 4 kompetisi, kompetisi untuk Hemai adalah 3 besar. Yang kedua, itu adalah divisi yang Tan Yun katakan, menantang semua murid dari divisi lain. Meskipun ada cara kedua, sejak leluhur mendirikan sekte, tidak pernah ada murid dari divisi manapun untuk menantang murid lain. Semua orang mendorong mereka, tetapi setidaknya keberanian semacam ini tidak dapat digambarkan sebagai sangat tak tertahankan oleh Anda, kan, ucap dari Tantai Xuanzong. Mendengar ini, para kepala dan murid yang baru saja mengejek Tan Yun menundukkan kepala. Tantai Xuanzong berkata lagi, jika Tan Yun tidak hanya memilih 9 divisi muridmu, tetapi juga dia menang. Sudahkah kalian memikirkannya, di mana wajah lamamu akan diletakkan? Para murid tidak mengatakannya, tetapi sebenarnya mereka tidak berpikir begitu. Mereka percaya bahwa jika Tan Yun bisa mengalahkan murid 9 divisi, kecuali tisu berkembang dan air mengalir kembali. Kalau tidak, mungkin tidak ada rambut juga. Kalian ingin memikirkannya di dalam hati kalian tetapi kalian masih harus menghadapi Master Sekte dengan hormat, bukan, ucap dari Tantai Xuanzong. Jadi, baru saja, Tantai Xuanzong memanggil kepala jiwa suci yang paling kejam, kepala jiwa binatang, dan kepala 5 jiwa, berkata dengan hormat, ketiga kepala divisi itu berkata serempak, apa yang diajarkan Master Sekte adalah bahwa bawahannya tidak berpikir dengan baik, ucap dari 3 kepala divisi itu. Tantai Xuanzong mengabaikan ketiganya, dan Tantai Xuanzong menatap Tan Yun dalam-dalam, dan berkata, Master Sekte ini menantikan penampilanmu, ucap dari Tantai Xuanzong. Begitu suara itu jatuh, bibir Tantai Xuanzong menggeliat, dan suara kekhawatiran masuk ke telinga Huang Fuyu, putriku yang berharga, Tan Yun bisa melakukan sesuatu dengan percaya diri, tapi ayah tidak bisa tidak mengkhawatirkanmu, aku akan memperlakukan ayah dengan jujur nanti, jangan impulsif, kau dengar, ucap dari Tantai Xuanzong. Mendengar ini, Huang Fuyu berbalik memutar matanya, dia diam-diam berdiri di samping Tan Yun. Tantai Xuanzong memandang Tan Yun, dan sebuah suara memasuki telinga Tan Yun, apakah Huang Fuyu memiliki kekuatan untuk mengalahkan murid jenius lainnya? Anda harus mengatakan yang sebenarnya. Jika ya, Anda menganggukkan kepala, jika tidak, gelengkan kepala Anda, ucap dari Tantai Xuanzong. Segera, di mata Tantai Xuanzong yang luar biasa, setelah melihat Tan Yun mengangguk, dia penuh rasa ingin tahu, putriku yang berharga, apakah itu benar-benar menjadi sangat kuat, ucap dari Tantai Xuanzong. Dengan antisipasi, Tantai Xuanzong memandang kepala jiwa suci ke samping, dan berkata dengan ringan, mari kita mulai, ucap dari kepala jiwa suci. Baik Raja, ucap dari kepala jiwa suci. Setelah jiwa suci menerima perintah, dia mengumumkan, selanjutnya, masing-masing murid dari setiap divisi akan menarik undian untuk memutuskan siapa yang melawan divisi berjasa. Urutan duel 10 orang dalam satu divisi, ucap dari kepala jiwa suci.
Kepala jiwa suci melambaikan tangan kanannya, dan embusan kekuatan spiritual di atas platform tinggi jiwa suci nomor 1, berubah menjadi 9 bola cahaya spiritual. Di antara semua murid di alam penyempurnaan jiwa dari 5 jiwa, Zhou Lun menduduki peringkat pertama dalam kekuatan. Orang ini memiliki 5 atribut logam, kayu, air, api, dan tanah secara bersamaan. Orang pertama dalam divisi angin dan guntur adalah Huang Ze, yang memiliki atribut angin dan guntur. Orang pertama di divisi jiwa kuno adalah Kong Cheng, di divisi jiwa binatang adalah Zhu Ruolin, di divisi jiwa suci adalah Zhao Guanyun. Orang pertama dalam divisi alkemia adalah Su Yulong, orang pertama dalam divisi jimat adalah He Arsenik, orang pertama dalam divisi formasi adalah Wu Foxin, orang pertama dalam divisi senjata adalah Tang Wenzu. Pada saat ini, pemimpin dari 9 murid divisi, dengan jentikan jarinya, sinar kekuatan spiritual melesat ke 9 bola cahaya kekuatan spiritual yang melayang di udara. Segera, bola cahaya spiritual berubah menjadi angka dari 1 menjadi 9. Menurut nomor, urutan pertempuran berikut melawan divisi berjasa adalah divisi alkemia, divisi artefak, divisi jiwa kuno, divisi 5 jiwa, divisi jimat, divisi guntur angin, divisi jiwa binatang, divisi formasi, divisi jiwa suci. Swiss. Setelah itu, selain 10 murid dari divisi alkemia yang dipimpin oleh Su Yulong, yang tetap berada di platform jiwa suci nomor 1, 80 murid lainnya dari 8 divisi menyapu platform jiwa suci, satu demi satu, mereka tidak mau berdiri di depan 2 juta murid sekte abadi. 80 murid dari 8 divisi iri dan tidak mau dirampok oleh divisi alkemia, mereka sangat takut bahwa 10 orang Tan Yun akan dimusnahkan oleh 10 divisi alkemia. Bukankah ini pusat perhatian dari 10 divisi Xianmen, dan persaingan akan dimonopoli Dan Mai? Di sisi lain, 10 murid Dan Mai, kecuali Su Yulong, yang menempati peringkat pertama dalam kekuatan, dan Zhang Shaohua, yang berada di peringkat kedua, sangat senang melihat Tan Yun, tetapi 8 orang yang tersisa memikirkan kemampuan Tan Yun untuk melompati tantangan, tetapi mereka tampak sangat bermartabat. Su Yulong melirik 10 orang termasuk Tan Yun, menjulurkan jari, dan berkata dengan keras, Tan Yun, Mu Mengyi, Luo Fan, Nangong Ruksue, Yang Chong, Liu Yi, nanti aku tidak akan membiarkan pengkhianat Dan Mai kesempatan untuk melarikan diri dari kekuasaan. Kalian pengkhianat, kalian pasti akan membayar harga yang mahal, ucap dari Su Yulong. Setelah mengatakan ini, Su Yulong memimpin 9 murid Dan Mai, menginjak pedang terbang, dan menembak ke platform tinggi jiwa suci nomor 3, sambil melihat ke seberang platform tinggi jiwa suci nomor 1, mereka memandang Tan Yun dan 9 orang lainnya dengan niat membunuh. Menghadapi ancaman Su Yulong, Tan Yun tidak menanggapi, tetapi melihat kembali ke Huang Fuyu dan yang lainnya, dan berkata dengan suara rendah, tidak peduli siapa yang datang lebih dulu, jangan biarkan mereka hidup, ucap dari Tan Yun. Huang Fuyu dan yang lainnya mengangguk. Pada saat ini, kepala jiwa suci melirik Tan Yun dengan jijik, dan berkata dengan suara keras, kepala ini masih mengatakan bahwa, pedang tidak memiliki mata, dan hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Sekarang kepala ini mengumumkan bahwa murid dari divisi berjasa akan bertarung melawan divisi alkemia, kompetisi besar secara resmi dimulai, ucap dari kepala jiwa. Setelah berbicara, semua orang di dojo jiwa suci terdiam. Ada lebih dari 1 juta murid di divisi alkemia, divisi senjata, divisi 5 jiwa, divisi jiwa hewan, divisi jiwa suci, dan mereka ingin menyaksikan bagaimana 10 orang termasuk Tan Yun dibantai. Ada lebih dari 800.000 murid, termasuk divisi jimat, formasi, jiwa kuno, guntur angin, dan kebanyakan dari mereka ingin 10 orang termasuk Tan Yun mati, karena saat 10 orang Tan Yun mengatakan bahwa mereka menantang untuk menghadapi 9 divisi, dan mereka marah. Tentu saja, di antara 9 murid, Huang Fu Tingfeng, Kesinyi, Tukau Jun Luren, Baili Longtian, Xiao Qingxuan, Jun Buping, Sangguan Bingbing, Gongsun Ruoxi,
yang merupakan teman dekat Tan Yun dan Mu Mengyi, memandang Tan Yun dan 9 orang lainnya dengan kekhawatiran yang mendalam di mata mereka. Pada saat yang sama, tidak mengherankan bagi beberapa orang untuk mengetahui bahwa Tan Yun dan Mu Mengyi telah mencapai alam penyempurnaan jiwa. Mereka tahu bahwa divisi berjasa pertama kali ditetapkan, dan mereka perlu mencoba yang terbaik untuk menumbuhkan murid, yang pasti menjadi alasan mengapa Tan Yun, Mu Mengyi dan yang lainnya telah mengasingkan diri dalam senjata ajaib ruang dan waktu selama bertahun-tahun. Pada saat ini, hanya lebih dari 13.000 murid dari divisi berjasa yang sangat bersemangat. Mereka sangat percaya bahwa kakak senior Mu, kakak senior Huang Fu pasti akan memenangkan kemenangan besar dan menunjukkan gengsi dari divisi berjasa. Di hati para murid divisi berjasa, melawan 9 divisi lainnya akan menjadi batu loncatan untuk divisi berjasa dalam kompetisi 10 divisi hari ini. Divisi berjasa pasti akan mengejutkan Huang Fu Shengzong dan menjadi divisi paling kuat dari 10 divisi Xianmen. Wosh! Pada saat ini, di platform Jiwa Suci nomor 3, seorang murid divisi alkemia yang kekar menyapu platform Jiwa Suci nomor 2 dengan aura yang kuat. Dengan flip di tangan kanannya, warna merah cemerlang berkualitas tinggi, pedang berharga muncul dari saat tangan kanan keluar dari udara tipis, segera, gelombang udara panas merembes keluar dari pedang besar, menutupi seluruh platform tinggi Jiwa Suci nomor 2, menyebabkan kekosongan menjadi bergejolak. Jelas, itu adalah pedang berharga atribut api. Pria ini memegang pedang besar dan menunjuknya dengan ganas ke arah Tan Yunxi di platform Jiwa Suci nomor 1, dan berkata, "Siapa yang lebih dulu mati untukku?" ucap dari Cao. Murid dari divisi alkemia memandang Cao yang dengan kagum, dan tidak bisa tidak berbicara. Kakak Cao adalah yang terkuat ke-10 di divisi alkimia kita, dan teknik pedang api misterius yang dia kembangkan adalah teknik dengan atribut api dari alam penyempurnaan jiwa yang sebanding dengan harta karun. Ya, kakak senior Cao telah mengembangkan Xuan Huo Dao Jue ke lantai 12. Kekuatan pedang tunggal, Xuan Huo memenuhi langit, dan kekuatannya sangat kuat. Kurasa selain Tan Yun, Mu Mengyi, 8 orang lainnya di divisi berjasa akan rentan terhadap satu pukulan kakak Cao, ucap dari para murid divisi alkemia. Mendengar ini, Luo Fan, yang merupakan bakat kelas atas atribut emas, kayu, air, dan api pada nomor 1, berkata dengan nada sombong, karena dia juga atribut api, formasi pertama pasti aku. Orang yang berlatih latihan atribut api sangat kuat. Orang yang mengenal saya tahu bahwa kitab rahasia peri api adalah yang paling kuat, ucap dari Luo Fan. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan berkata, "Pergilah, saudara Luo, saya yakin Anda bisa," ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, kepala 5 jiwa tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Menurut pendapatnya, di seluruh sekte Huang Fu, hanya latihan atribut api 5 jiwanya sendiri yang tidak tertandingi oleh latihan atribut api 9 divisi lainnya. Para murid divisi 5 jiwa yang berlatih latihan atribut api memandang Luo Fan dengan sangat jijik. Cao yang menatap Luo Fan dengan tatapan tajam di matanya. Luo Fan memegang pedang di tangan kanannya, berubah menjadi bayangan dan muncul di platform tinggi Jiwa Suci nomor 2 di ketinggian rendah. Segera, api merah menyembur dari tubuhnya. Api merah itu seperti potongan ular piton api, sementara berputar di sekelilingnya, itu dengan cepat berubah menjadi oranye, lalu berubah menjadi kuning, dan akhirnya berubah menjadi api hijau. Manual rahasia abadi api adalah teknik yang dapat dipraktikkan untuk menjadi abadi. Manual rahasia ini dibagi menjadi 3 bagian, atas, tengah dan lebih rendah, setiap bagian dibagi menjadi 9 putaran. Putaran pertama berwarna merah, yang kedua menjadi oranye, yang ketiga menjadi kuning, yang keempat menjadi hijau, yang kelima menjadi cian, yang keenam menjadi biru, yang ketujuh menjadi ungu, yang kedelapan berubah menjadi perak, 9 berubah menjadi emas. Sekarang, Luo Fan telah mengembangkan bagian atas ke peringkat kelima, dan pada saat ini, dia kuat dan dia bisa membunuh Cao yang dengan peringkat keempat. Napasnya keluar dari tubuhnya. Trik mengukir cacing kecil.
Seni pedang api misterius 12 lapisan, api misterius membelah langit, ucap dari Cao Yang. Saat Cao Yang menggeram, dia mengayunkan pedang di tangan kanannya, melompat 500 kaki, dan memegang pedang harta karun api sedang kualitas tertinggi, dan menebas ke arah Luo Fan. Panjang cahaya pedang muncul entah dari mana, dan tiba-tiba, dari cahaya pedang besar, ribuan cahaya pedang api misterius dengan panjang 30 kaki terpisah, menutupi seluruh platform tinggi jiwa suci nomor 2. Matilah, ucap dari Cao Yang berteriak, tiba-tiba, cahaya pedang 200 kaki Xuan Huo memimpin ribuan cahaya pedang 30 kaki Xuan Huo, dengan celah ruang satu demi satu, dan momentumnya terbanting. Menghadapi serangan mengerikan itu, Luo Fan tampak tenang, dan api hijau melingkari seluruh tubuhnya langsung mengalir ke pedang terbang atribut api di tangan kanannya. Potong, ucap dari Luo Fan. Luo Fan tidak bergerak seperti gunung, dia hanya mengayunkan pedangnya ke langit dengan tangan kanannya, dan pemandangan yang mengejutkan muncul. Ush, boom. Seketika cahaya pedang hijau menyala sepanjang 100 kaki naik ke langit, ruang di atas platform jiwa suci nomor 2 penuh dengan retakan yang mengejutkan. Cahaya pedang Xuan Fire milik Cao yang jatuh runtuh. Boom. Dengan suara keras, cahaya pedang api hijau membombardir 300 cahaya pedang milik Cao Yang. Tidak mungkin, tidak, ucap dari Cao Yang. Dalam teriakan putus asa Cao Yang, cahaya pedang api hijau langsung mengalahkan cahaya pedang api Xuan dan menelan Cao Yang. Bang! Tabrakan. Segera, seluruh tubuh Cao Yang meledak, berubah menjadi darah yang berserakan di platform tinggi, tampak sangat mempesona. Dari awal hingga akhir, Luo Fan selalu berdiri di atas panggung. Tubuh Luo Fan, yang awalnya tidak bergerak, bergetar hebat saat ini. Dia tidak menyangka bahwa buku rahasia abadi api begitu kuat. Dan cukup kuat untuk membunuh Cao Yang dengan satu pukulan. Kamu harus tahu bahwa ketika Luo Fan masih menjadi murid Xianmen dan Mai lebih dari 6 tahun yang lalu, Cao Yang adalah eksistensi yang dia kagumi. Namun, sekarang dia membunuhnya dengan sangat mudah, seperti berada dalam mimpi. Luo Fan tidak percaya itu benar. Ketika Luo Fan linglung, kecuali Tan Yun, semua orang dari divisi berjasa hingga Shen Subing, Shen Suzhen, hingga semua murid, memandang Luo Fan dan merasa sangat terkejut. Pada saat yang sama, ribuan murid lain dari divisi berjasa yang mempraktikkan buku rahasia abadi api juga percaya diri, mereka kuat. Mungkinkah ini ulah Tan Yun, metode kultivasi yang diberikan Tan Yun kepada divisi berjasa dari kultivator atribut api, ucap dari Tantai Xuanzong di dalam hatinya. Pada saat ini, Tantai Xuanzong, yang sedang duduk di paviliun, menunjukkan ekspresi kegembiraan di matanya. Tantai Xuanzong tampaknya melihat bahwa setelah dia menyatukan 10 divisi di masa depan, dia akan membiarkan semua murid atribut api berlatih teknik ini. Pada saat itu, Sekte Huang Fu-nya tidak perlu takut pada Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi. Tantai Xuanzong juga menantikan kejutan apa yang akan diberikan oleh 9 orang lainnya dalam divisi berjasa kepadanya, terutama putrinya Tantai Xianer. Di sisi lain, melihat kepala divisi 5 jiwa yang telah menolak buku rahasia abadi api di mulut Luo Fan sebelumnya, wajahnya sangat jelek. Dia merasa bahwa buku rahasia abadi api mungkin lebih kuat dari semua latihan atribut api dari divisi 5 jiwanya sendiri. Kepala 5 jiwa mencoba yang terbaik untuk mengingat metode atribut api yang digunakan oleh Luo Fan, tetapi menemukan bahwa proses kultivasi metode ini tidak dapat disimpulkan dari kekuatan buku rahasia abadi api. Dan para murid dari 5 jiwa yang mengira Luo Fan akan mati sebelumnya, serta para murid dari setiap divisi, merasa panas dan kering di pipi mereka. Luo Fan menggunakan tindakan praktis untuk menamparkan wajah mereka tanpa ampun seperti tamparan di wajah. Sementara mereka merasa malu, mereka memandang Luo Fan dan merasakan hawa dingin di punggung mereka. Pada saat ini, ekspresi 80 murid dari 8 divisi yang berpartisipasi dalam kompetisi besar juga menjadi serius. Aku tidak bisa menerima satu pukulan pun, ucap dari Luo Fan menahan kegembiraannya pada platform jiwa suci nomor 2. Saudara Cao Xian, jangan khawatir, aku akan membalaskan dendammu, ucap dari Han Fi.
Di antara 9 orang, Han Bi yang berada di peringkat ke-6 dalam kekuatan, berteriak dengan sedih, dan menembak Luo Fan di platform tinggi jiwa suci nomor 2, tubuhnya seperti anak panah yang tajam. Kekuatan emas tidak terbatas, tombak akan menghancurkan langit, ucap dari Han Bi. Han Bi seperti harimau yang menyapu platform jiwa suci nomor 2. Kekuatan emas melonjak keluar dari tubuhnya. Dia mendorong tangannya ke arah Luo Fan melalui udara, tombak panjang berubah dari 36 kekuatan emas, dengan kekuatan menembus kekosongan, membanting sejajar dengan Luo Fan. Cincin penyimpanan melintas di antara jari-jari Han Bi, dan tombak emas muncul, diikuti oleh 36 tombak emas, menembak ke arah Luo Fan. Hanya Han Bi, apakah kamu masih ingin membunuhku? Beri aku kematian, ucap dari Luo Fan. Luo Fan tertawa, api hijau menyembur ke seluruh tubuhnya. Saat dia melingkari tangan kanannya, dia membawa sinar pedang api hijau besar, yang menyelimuti 36 tombak kekuatan emas. Dang dang dang, bang bang. Suara gemuruh dari persimpangan emas dan besi bercampur dengan suara tabrakan, dan 36 tombak kekuatan emas runtuh dan menghilang di bawah cengkeraman pedang api hijau. Pada saat ini, Han Bi, yang telah menyerang Luo Fan, menahan kengerian dan berubah menjadi sosok halus, yang langsung muncul di sisi kiri Luo Fan. Tombak emas di tangan kanannya lincah seperti ular menusuk ke arah pelipis Luo Fan. Luo Fan mengangkat tubuhnya, sepertinya tidak bisa menghindar. Ketika noda darah ditusuk di dahinya, dia memegang pedang di tangan kanannya dan menebas ke arah Han Bi seperti kilat. Ketika Han Bi mundur dan menghindari pedang, tiba-tiba, sinar pedang hijau api hijau meletus dari pedang yang diayunkan Luo Fan. Tidak, puci. Tubuh Han Bi tidak bisa menghindar di udara, dan kakinya meledak di bawah pedang api hijau. Han Bi terbalik, dan di bawah gagasan bertahan hidup, saat dia mendarat, tangannya berada di kakinya, dia tiba-tiba menamparkan platform tinggi, tubuhnya melompat lagi, dan melarikan diri ke platform lain. Dia terluka parah, ketakutan, dan hanya ingin melarikan diri dari platform untuk bertahan hidup, tapi bagaimana mungkin Luo Fan akan menyelamatkan nyawanya? Tinggalkan hidupmu, ucap dari Luo Fan. Sosok Luo Fan melintas, dan dia melemparkan pedang terbang di tangannya. Cairan menembus bagian belakang leher Han Bi dan menembus tenggorokannya. Puff! Setelah Han Bi menyemprotkan darah dan jatuh dari panggung, tubuhnya berkedut dan dia mengangkat kepalanya dengan susah payah, menatap Su Yulong, yang tampak sedih di platform nomor 3, balaskan dendam, ucap dari Han Bi. Suara itu terputus, dan Han Bi meninggal karena marah. Kakak Han, di panggung jiwa suci nomor 3, ketika Zhang Shaohua dan 6 murid dan Mei yang kuat lainnya berteriak dengan kesedihan dan kemarahan, Su Yulong, yang menduduki peringkat pertama dalam kekuatan, tiba-tiba merasakan kekuatan ruang di tubuhnya. Dia bersemangat, menghilang di tempat dalam sekejap, dan muncul di atas platform tinggi jiwa suci nomor 2. Luo Fan, kubur kedua saudara laki-laki dan perempuanku bersamamu. Sangkar luar angkasa, ucap dari Su Yulong. Sebelum suara niat membunuh bisa jatuh, segera, kekuatan ruang di platform tinggi jiwa suci nomor 2 mengamuk, membentuk sangkar luar angkasa dengan diameter 300 kaki. Di bawah sangkar ruang, Luo Fan terkejut dan merasakan kekuatan pengekangan yang kuat datang dari segala arah. Saudara Luo, mundur, ucap dari Tan Yun. Ketika Tan Yun gelisah, mata Luo Fan tegas, dan berkata, Saudara Tan Xian, tidak ada seorang pun di divisi saya yang akan mundur tanpa perlawanan, ucap dari Luo Fan. Sebelum pedang terbang itu bisa dibawa ke tangan Luo Fan, Su Yulong berteriak. Pencekikan luar angkasa, ucap dari Su Yulong. Buku rahasia Dewa Api, peringkat 5, ucap dari Luo Fan. Ekspresi Luo Fan tegas, dan dalam sekejap, nyala api biru 10 meter naik dari tubuhnya, dan napasnya naik lagi, retakan. Meski begitu, dia tidak bisa menahan pencekikan Space Blade. Ketika dia menjadi memar dan memar, beberapa Space Blade terjalin, dan setelah mematahkan beberapa tulang rusuk di dadanya, darah menembus punggungnya, keluar. Ah! Jeritan bergema dalam radius 100 mil, Luo Fan memuntahkan darah, dan berdiri tegak, dan pada saat ini,
pedang terbang atribut api telah mendarat di tangan kanannya. Hancurkan untukku, ucap dari Luo Fan. Luo Fan yang berlumuran darah, seperti iblis darah yang merangkak keluar dari genangan darah. Rambutnya terbang, dan api biru 10 meter di atas tubuhnya mengalir ke pedang terbang di tangannya. Dia melambai tiba-tiba, sinar pedang api hijau sepanjang 500 kaki meledak mekar. Pedang api hijau dikalahkan seperti bambu yang patah, dan setelah bilah ruang angkasa yang padat, pedang itu melahap Su Yulong yang ketakutan. Tidak bagus, ucap dari Su Yulong. Su Yulong, yang mengira dia bisa membunuh Luo Fan, berteleportasi 10 kaki dengan panik. Meskipun dia lolos dari nasib terbunuh oleh pedang, lengan kanan dan dada kanannya dimusnahkan oleh pedang api hijau. Boom! Segera, sinar pedang 500 kaki memecahkan sangkar luar angkasa dan menghilang. Ah! Dalam duka yang tragis dan lemah, Su Yulong jatuh di platform tinggi, dan darah mengalir dari lukanya yang besar, yang sangat menarik perhatian. Su Yulong, lari, ucap dari penatua ke-9 dari Sekte Abadi dan Mai di kursi dengan air mata keruh, meraung dan mengingatkan. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.